berapa nilai Kc pada reaksi ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada 3 reaksi yang melibatkan zat A, zat B, zat C dan zat D. Kebetulan semuanya fase gas. Jadi pada penyelesaian ini fasenya tidak saya tulis ya. Oke, reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama adalah mereaksikan zat A dengan B akan menghasilkan zat C, dimana sesuai soal Kc-nya adalah 4. Tetapan kesetimbangan reaksi ini adalah 4. Tentu saja tetapan kesetimbangan reaksi ini bisa didapat dengan membandingkan konsentrasi C yang dibagi dengan konsentrasi A yang dikali dengan konsentrasi B. Kemudian reaksi yang kedua. Pada reaksi yang kedua adalah mereaksikan zat A, di mana zat A koefisiennya 2, dan zat D yang menghasilkan zat C. Sesuai soal Kc-nya adalah 8. Jadi Kc soal reaksi ini adalah 8. Sesuai reaksi itu, maka Kc bisa didapatkan dari perbandingan konsentrasi C yang dibagi dengan konsentrasi A. Karena koefisiennya 2, maka pangkatnya adalah 2 ya. Jadi kalau koefisiennya 1, pangkatnya 1 ya. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi D. Oke. Sementara fokus kita adalah di reaksi yang ketiga ya, dimana reaksi ketiga adalah reaksi antara zat C ditambah D menghasilkan zat B dengan koefisien adalah 2. Berapa Kc dari reaksi ini? Nah, tentu saja reaksi ini Kc-nya didapat dari konsentrasi B yang pangkat 2 karena koefisien B-nya 2 dibagi dengan konsentrasi C pangkat 1 ya, dikalikan dengan konsentrasi D pangkat 1. Nah, oke, kita hanya punya ini dari soal ya. Sementara kita harus otak-atik bagaimana caranya biar mendapatkan Kc reaksi yang ketiga. Kalau kalian perhatikan, zat yang ada di soal ini ada A, B, C, dan D. Akan tetapi pada reaksi yang ketiga kita hanya melibatkan zat B, C, sama D. Jadi kita hanya libatkan B, C, dan D. Jadi untuk zat A ini tidak ada di reaksi yang ketiga. Oleh karena itu pada reaksi yang ke-1 dan kedua substitusi nilai zat A. Oleh karena itu dari reaksi yang pertama kita bisa membuat zat A dalam zat yang lain ya. Jadi zat A tentu saja akan didapatkan dari perbandingan konsentrasi C yang dibagi dengan 4 kali konsentrasi B ya. Oke. Kemudian dari sini kita substitusikan nilai konsentrasi A ke Kc pada reaksi yang kedua. Jadi ruas kanan tetap 8, kemudian untuk ruas kiri pembilangnya tetap C ya. Kemudian konsentrasi A kita ganti dengan ini ya, yaitu konsentrasi C yang dibagi dengan 4 kali konsentrasi B yang dikuadratkan, kemudian dikali dengan konsentrasi D. Oke, kita selesaikan ya. Ruas kanan tetap 8, kemudian pembilang tetap konsentrasi C. Kemudian untuk pengkuadratkan ini, konsentrasi C dikuadratkan tentu saja akan didapat konsentrasi C yang dikuadratkan. Sementara penyebutnya 4 kali konsentrasi B bila dikuadratkan akan menghasilkan 16 kali konsentrasi B kuadrat, kemudian dikali dengan konsentrasi D. Oke. Nah, dari sini ruas kiri akan kita sederhanakan dalam bentuk pecahan biasa yang lebih simpel ya. Jadi dia akan menjadi konsentrasi C. Sementara untuk penyebut 16B kuadrat bisa menjadi pembilang ya, dikalikan dengan 16 kali konsentrasi B kuadrat. Kemudian yang penyebut di ruas kiri didapatlah konsentrasi C kuadrat, atau saya tulis konsentrasi C kali konsentrasi C ya, kemudian konsentrasi D kalikan konsentrasi D. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan konsentrasi C, maka yang tersisa di ruas kiri biarkan aja konsentrasi B kuadrat per konsentrasi C kali konsentrasi D. Sementara 16 nya kita pindah ruas ke kanan, sehingga akan didapatlah 8/16. Tentu saja nilai 8/16 adalah 1/2. Jadi untuk konsentrasi B kuadrat per
konsentrasi C kali D adalah hasilnya sama dengan setengah. Nah, ini cocok sesuai KC reaksi yang ketiga. Jadi hasil dari reaksi yang ketiga KC-nya adalah setengah. Jawaban soal ini adalah A. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.